Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi demi mingguan setelah saya mempelajari modul 1-2 dengan tema nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sama saya, Teresia Dewi Sulistiorini, calon guru penggerak angkatan 6 Jawa Timur, Kota Blitar, instansi SMK Negeri 2. Pada refleksi demi mingguan kali ini, saya mengambil model refleksi segitiga refleksi. Seperti apa segitiga refleksi itu? Segitiga refleksi terdiri dari 4 bagian yang akan disampaikan pada refleksi kali ini. Yang pertama adalah setelah pembelajaran modul 1-2 yang saya lakukan, saya akhirnya memahami bahwa selanjutnya pada segitiga berikutnya, setelah pembelajaran modul 1-2 ini, saya akhirnya mampu. Apa yang saya mampu? Dan setelah saya mampu, setelah pembelajaran modul 1-2 pada segitiga berikutnya, target saya selanjutnya adalah setelah saya memiliki target, segitiga berikutnya adalah perasaan saya setelah mempelajari modul 1-2 ini adalah. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan satu persatu bagian dari segitiga refleksi yang saya gunakan pada refleksi demi mingguan modul 1-2 ini. Silakan. Pertama, saya mengambil segitiga pink. Setelah pembelajaran modul 1-2, saya akhirnya mampu memahami bahwa bagaimana seseorang dapat terlibat, kemudian bergerak, dan akhirnya menggerakkan orang lain yang ada di sekitarnya dalam pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya, saya juga memahami bagaimana cara kerja otak. Dalam hal ini, bagaimana otak bekerja dalam berpikir secara lambat maupun secara cepat. Dan cara kerja otak itu ternyata mempengaruhi konsep untuk bergerak, dan menggerakkan dari seseorang. Dalam hal ini adalah saya sendiri sebagai guru dan juga khususnya rekan-rekan peserta pendidikan guru penggerak. Berikutnya, setelah mempelajari modul 1-2 ini, saya juga memahami bagaimana emosi manusia itu dapat terpengaruh oleh kerja bagian-bagian otak yang juga dijelaskan pada modul 1-2 ini. Selanjutnya, saya juga mampu memahami bagaimana cara kerja otak tersebut, cara kerja otak, kemudian juga tentang kebutuhan dasar manusia, dan juga tahapan tumbuh kembang seseorang dapat mempengaruhi kebiasaan dan nilai-nilai hidup seorang. Dalam hal ini terkait dalam pendidikan dan pembelajaran. Saya juga memahami bagaimana seorang manusia memiliki kemampuan dan daya untuk memilih. Dan yang berikutnya, saya memahami pentingnya menumbuhkan, menjaga, dan juga meningkatkan motivasi intrinsik, khususnya dari diri saya sendiri dan umumnya orang lain di sekitar komunitas belajar saya. Dan yang terakhir, dalam modul 1-2 ini, saya dapat memahami bagaimana nilai-nilai guru penggerak yang ada. Dalam hal ini 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kemudian inovatif, kolaboratif, dan reflektif, dapat menguatkan peran seorang guru untuk menjadi pembawa perubahan, khususnya dimulai dari lingkungan belajarnya sendiri. Setelah saya mampu memahami apa yang sudah dipelajari pada modul 1-2 ini, saya bergerak ke segitiga refleksi berikutnya, yaitu bagaimana setelah mempelajari modul 1-2 ini saya akhirnya mampu. Apa yang saya mampu? Yang pertama adalah saya mampu untuk dengan berusaha mengenali nilai-nilai yang saya miliki. Dan setelah saya mengenali nilai-nilai tersebut, saya memiliki keinginan untuk bergerak.
menjadi seorang guru yang berkualitas, yang juga dapat menggerakkan orang lain dalam komunitas belajar saya sendiri maupun menggerakkan siswa yang saya ajari. Selanjutnya, saya mampu belajar untuk memanajemen kerja otak saya. Dengan saya mampu memanajemen kerja otak saya dapat mengontrol emosi saya agar lebih stabil dan baik, sehingga saya dapat berpikir yang tentunya juga turut mempengaruhi tindakan saya sebagai pendidik maupun pembelajar. Berikutnya, saya juga mampu untuk belajar menumbuh kembangkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya secara maksimal. Selanjutnya, saya juga mampu untuk fokus atau memfokuskan diri saya untuk menjadi guru yang mulai menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam lingkungan belajar saya, khususnya di kelas yang saya ajari, tanpa harus mengeluh ataupun menyalahkan situasi dan kondisi yang mungkin tidak mendukung apa yang saya ingin. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa saya harus fokus sebagai guru untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan mengembangkan lingkungan belajar saya. Yang terakhir, setelah mempelajari modul 1-2 ini, saya akhirnya mampu untuk mulai memberikan contoh dan praktik positif kepada siswa maupun rekan kerja saya dalam mewujudkan merdeka belajar maupun merdeka mengajar yang mungkin selama ini masih ragu untuk saya lakukan. Ketiga, dalam refleksi ini adalah perasaan saya setelah mempelajari modul 1-2. Setelah mempelajari modul 1-2 ini, yang jelas saya sangat senang. Saya sangat merasa beruntung dan bersyukur dapat menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak, karena saya memperoleh kesempatan untuk belajar tentang bagaimana menjadi guru yang sebenarnya, yang selama ini belum dapat saya lakukan. Namun setelah mempelajari modul 1-1 sampai 1-2 ini, saya dapat belajar menjadi guru yang sebenarnya, yang dapat mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang tentunya menurut saya pribadi sangat sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya sangat antusias juga. Perasaan saya sangat antusias untuk dapat menemukanali, memahami, dan juga menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Dan saya akan selalu belajar untuk menumbuhkan nilai-nilai guru penggerak yang belum terlihat dari diri saya secara maksimal, dengan belajar sama rekan lain maupun lingkungan belajar. Perasaan terakhir yang saya rasakan selama mempelajari modul 1-2 ini adalah saya sangat termotivasi untuk dapat menjadi guru yang lebih baik lagi, yaitu seorang guru yang dapat berpihak pada murid dan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan berusaha untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mandiri, kolaboratif, inovatif, dan juga selalu relevan. Segitiga terakhir adalah setelah pembelajaran modul 1-2 ini, target saya selanjutnya adalah yang pertama, saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan selalu menuntun dan menghargai siswa sesuai dengan kodrat mereka, dimulai dari kelas yang saya ajar. Berikutnya, saya akan berusaha untuk selalu aktif dalam mengembangkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru melalui kegiatan diklat, BIMTEK, workshop, MGMP maupun kegiatan lain yang sejenis yang dapat menjadi wadah saya untuk belajar mengembangkan kompetensi. Target berikutnya adalah saya akan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun lingkungan belajar saya, baik itu siswa, wali murid, tenaga pendidik, maupun stakeholder sekolah, dan berbagi praktik baik dengan cara membangun ruang diskusi yang positif.
Saya juga akan selalu berusaha untuk merefleksi pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Saya akan terbuka dengan pendapat dan kritik yang diberikan, walaupun tentunya akan ada emosi. Namun saya akan berusaha mengendalikannya dan menjadikan hasil refleksi tersebut sebagai bahan perbaikan bagi diri saya sendiri untuk meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya dan berorientasi pada siswa. Saya juga akan selalu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada murid atau siswa, yakni dengan menerapkan model-model pembelajaran yang kooperatif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di tempat saya bekerja. Selain itu, saya juga akan berusaha mengembangkan media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Demikianlah refleksi 2 mingguan setelah saya mempelajari modul 1-2 ini. Ini bergerak dan menggerakkan orang lain. Semoga saya dapat menjadi sosok yang seperti itu, sehingga saya dapat menjadi guru yang bergerak memajukan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat beraktif.